Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Madani dari Prodi Sejarah semester 2. Ini sedikit membahas tentang sejarah Indonesia zaman Hindu-Buddha. Munculnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan agama Hindu-Buddha tidak dapat terlepas dari peradaban lembah sungai Indus di India. Di Indialah mulai tumbuh dan berkembang agama Hindu dan Buddha, dan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Agama Hindu-Buddha berasal dari India yang kemudian menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra Indonesia dan Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, agama Buddha. Agama Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pendeta, didukung dengan adanya misi Dharma Buddha. Kitab suci agama Buddha ditulis dalam bahasa rakyat sehari-hari, serta dalam agama Buddha tidak mengenal sistem kasta. Para pendeta Buddha masuk ke Indonesia melalui dua jalur lalu lintas, pelayaran dan perdagangan, yaitu melalui jalan daratan dan lautan. Yang kedua, agama Hindu. Para pendeta Hindu memiliki misi untuk menyebarkan agama Hindu dan melalui jalur perdagangan, akhirnya sampai di Indonesia. Dalam ajaran agama Hindu, konsepnya adalah seorang terlahir sebagai Hindu bukan menjadi Hindu. Maka untuk menerima ajaran agama Hindu, orang Indonesia harus dihindukan melalui upacara prastistoma dengan pertimbangan kedudukan sosial atau derajat yang bersangkutan atau memberi kasta. Hubungan Indonesia-India berlanjut dengan adanya upaya para kepala suku raja lokal untuk menyekolahkan anaknya atau utusan khusus ke India guna belajar budaya India lebih dalam lagi. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dengan nama asli Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Letaknya di Muara Kaman, tepatnya pada hulu sungai Mahakama, Kalimantan Timur. Pendirinya adalah Raja Kudungga. Setelah Raja Kudungga wafat, kerajaan diambil alih oleh putranya, Raja Aswawarman. Dan setelah Raja Aswawarman wafat, kerajaan diambil alih oleh putra Raja Aswawarman, yaitu Raja Mulawarman. Keruntuhan kerajaan Kutai Martadipura disebabkan oleh tewasnya raja terakhir Kutai Martadipura yang kalah memperebutkan kekuasaan dari kerajaan. Akhirnya perebutan kekuasaan pun terjadi dan berakhir dengan Kutai Kartanegara sebagai pemenangnya. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan dengan nama asli Tarumanegara ini terletak di daerah Bekasi, Jawa Barat bagian utara. Raja yang paling terkenal adalah raja yang ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Prasasti yang paling terkenalnya adalah Prasasti Clauruten dengan terukirnya telapak kaki Raja Purnawarman, yaitu begitu besar akhir dari kerajaan ini disebabkan oleh keinginan Tarusbawa untuk membawa kerajaan Tarumanegara kembali ke kerajaan Sunda. Namun salah satu saudara Tarusbawa yang bernama Galuh tidak setuju jika kerajaan Taruma kembali ke kerajaan Sunda. Akhirnya Galuh pergi dari kerajaan Taruma dan kembali datang untuk merebutnya kekuasaan kerajaan Sunda yang awalnya adalah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Akhirnya kerajaan itu pun diubah menjadi kerajaan Sunda Galuh. Yang selanjutnya, Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan yang letaknya di Jawa Tengah dan sempat dipindahkan ke Jawa Timur. Alasan perpindahannya telah dijelaskan pada teori Van Belmen. Pernah terjadi pertikaian antara dinasti Sanjaya atau Samaratungga dengan dinasti Shailendra atau Pramodawardhani yang akhirnya membuat Pramodawarni melarikan diri ke Sumatera. Terdapat peristiwa bersejarah yang disebut peristiwa Mahapralaya, di mana kerajaan ini hancur diserang kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Wurawari ketika sedang diadakan pesta pernikahan. Dan selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar dan terakhir di Indonesia, dengan Raden Wijaya sebagai pendirinya.
Awalnya, kerajaan ini hanya sebuah desa kecil pemberian Jaya Katuang dan dari kerajaan Kediri yang telah berhasil merebut kekuasaan kerajaan Singasari. Namun, berkat kecerdikan Raden Wijaya, akhirnya kerajaan Kediri dapat dikalahkan Majapahit dengan siasat bekerja sama dengan pasukan Kubilai Khan dari Cina. Raja Majapahit yang paling terkenal adalah Raja Hayam Wuruk beserta patihnya Gajah Mada dengan Sumpah Palapa. Gajah Mada beserta rajanya Hayam Wuruk berhasil menyatukan Nusantara, kecuali untuk sebuah kerajaan kecil yaitu Kerajaan Sunda. Berakhirnya kerajaan Majapahit adalah dengan meninggalnya Raja Hayam Wuruk karena patah hati tidak bisa menikahi putri cantik dari kerajaan Sunda, Dian Pitaloka. Dian Pitaloka bunuh diri karena keluarganya mati dibunuh pasukan Majapahit yang diperintahkan Gajah Mada atas sebuah kesalahpahaman. Dengan berakhirnya kekuasaan Majapahit, maka berakhir pula kekuasaan kerajaan Hindu di Indonesia. Maka bermuncullah kerajaan Islam. Yang selanjutnya, keterlibatan perempuan dalam politik. Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan sudah ada dalam dunia politik. Karena sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni, yaitu ratu di atas segala ratu, yang wafat pada tahun 1350, yang diyakini sebagai perempuan di balik kebesaran kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang dimana banyak orang tidak mungkin memberikan ruang bagi perempuan untuk berpolitik. Tetapi hasil kajian yang dilakukan oleh mantan Dubes Kanada untuk Indonesia, ia juga sebagai sejarawan membuktikan bahwa puncak kejayaan Majapahit tercapai karena peran sentral Gayatri, istri Raden Wijaya. Ibunda Ratu ketiga Majapahit, Tribhuwanaguntungga Dewi, sekaligus nenek dari Hayam Wuruk, raja terbesar di sepanjang sejarah kerajaan Majapahit. Gayatri tidak pernah menjabat resmi sebagai ratu, tetapi peran politiknya telah melahirkan generasi politik yang sangat luar biasa di Nusantara kali itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia melalui para pedagang yang hendak pergi ke Cina. Selama mereka singgah di Indonesia, mereka mengajarkan agama Hindu. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang letaknya di Kalimantan Timur dengan Raja Kudungga sebagai pendirinya. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang terletak di Bekasi dengan Raja Punawarma sebagai rajanya yang paling terkenal. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang letaknya di Jawa Tengah dan sempat dipindahkan ke Jawa Timur. Alasan pindahnya karena dijelaskan pada teori Van de Velde. Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang telah berhasil merebut kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Singasari adalah kerajaan yang awalnya adalah daerah Tumapel yang kemudian berhasil membuat kerajaan Kediri tunduk dan dikuasai. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar dan terakhir di Indonesia dengan Raden Wijaya sebagai pendirinya. Awalnya kerajaan ini hanya sebuah desa kecil pemberian Jaya Katuang dan kerajaan Kediri yang telah berhasil merebut kekuasaan kerajaan Singasari. Sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni, yaitu ratu di atas segala ratu yang wafat pada tahun 1350, yang diyakini sebagai perempuan di balik kebesaran kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang tertua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.